Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru 2 orang. Kita mulai aja kali ya, sambil nunggu biar cepat selesai karena banyakan libur. Ini materi hari ini mungkin sama engineering judgment sebagian. Ini tentang proses parasi, memilih teknologi untuk separasi. Jadi ini proses kimia, industri kimia, proses kimia itu namanya juga proses kimia kayak di Chandra Asri atau Asahi Mas ataupun pabrik petrochemical lain ataupun pabrik lainnya yang melibatkan reaksi kimia itu pasti akan ada yang namanya pemisahan dan pemurnian produk. Karena mayoritas hampir semua reaksi yang ada di dunia ini itu tidak ada yang sempurna. Paling kecuali reaksi pembakaran, sisanya itu pasti akan ada sisa reaktan. Entah itu 0,1% atau berapapun, tapi akan ada sisa reaktan yang tercampur dengan hasil reaksi. Sehingga perlu adanya pemisahan dan pemurnian produk. Karena kalau produk kita jual dengan kemurnian rendah, itu mungkin nggak ada yang mau beli. Makanya harus ada tahap purifikasi sehingga produknya relatif mungkin bisa dikomersilkan untuk dijual. Kemudian permasalahannya adalah pemilihan proses pemisahan. Karena untuk pemisahan ini pemilihannya sangat variatif, banyak yang bisa dipilih, cuma permasalahannya mana yang paling masuk akal untuk kita gunakan. Karena kalau kita salah memilih, itu bisa jadi dari biaya operasinya itu akan mahal. Jadi harus dipilih dengan benar. Kemudian pemisahan campuran itu melalui eksploitasi perbedaan sifat fisik maupun kimia. Jadi kalau ada misalkan perbedaan titik didih itu bisa kita pakai, atau perbedaan densitas bisa kita gunakan, ataupun perbedaan kelarutan dalam solvent itu juga bisa gunakan dan masih banyak lagi. Jadi harus kita pilih sifat mana yang kira-kira kalau kita eksploitasi itu bisa menghasilkan campuran itu terpisah, kemudian dari segi biaya juga relatif murah. Kemudian dalam merancang itu termasuk memilih, menentukan, dan sampai menghitung. Kemudian juga sampai ke menyusun dan pola urutan pemisahan. Jadi kalau misalkan kita mau memisahkan berdasarkan titik didih menggunakan menara distilasi, kita pakai menara distilasi ada 5 senyawa yang mau kita pisahkan. Semuanya mau jadi senyawa murni. Kita kan bisa memisahkan misalkan A, B, C, D, E senyawanya. Kita bisa pisahkan A duluan sebagai top, sisanya bottom. Atau kita bisa pisahkan AB itu sebagai top, sisanya bottom. Atau ABC top, DE itu bottom. Atau A sampai D itu top, E-nya bottom. Kan ada banyak pola untuk pemisahannya. Itu juga sampai ke tahap itu dalam proses merancang. Jadi sampai senyawa mana yang dikeluarkan duluan, mana yang belakangan, itu juga termasuk dalam proses merancang. Kemudian di sini itu contoh ada air tawar di air laut. Jadi ada air mengandung garam, bisa kita pisahkan airnya dari garam yang pertama dengan evaporasi. Jadi kita panaskan,
sehingga air lautnya itu menguap airnya, sementara garamnya tertinggal di dalam air, fase cair, sehingga bisa kita dapatkan uap air yang relatif murni, jadi 100% air. Kemudian bisa juga dari mobilitas air dan garam melalui membran, jadi pakai reverse osmosis atau menggunakan membran. Garamnya tertahan di membran, kemudian molekul air bisa lolos, sehingga kita bisa mendapatkan air yang relatif murni. Jadi garamnya tertinggal. Kemudian bisa juga menggunakan partial freezing atau menggunakan perbedaan titik didih. Titik beku. Jadi kalau partial freezing, kita bekukan sebagian air, maka air itu hanya bagian airnya saja yang membeku. Sementara bagian garamnya itu terbuang dari air yang memadat. Sehingga kalau kita ambil esnya itu, kemudian kita cairkan, kemudian kita bekukan lagi terus sampai beberapa kali, maka kita bisa mendapatkan air yang murni. Jadi misalkan awalnya itu ada 50 mg per liter garam, kita partial freezing, kemudian esnya kita cairkan dan partial freezing lagi, itu akan bisa mendapatkan sampai misalkan 0,01 mg per liter. Jadi semakin lama konsentrasinya semakin turun. Kemudian konsep merangkai alat untuk pemisahan itu untuk secara umum, yang pertama itu ada penyesuaian. Kita punya umpan, mungkin fasenya kita rubah dulu, ataupun ukurannya, ataupun suhunya, ataupun tekanan. Kemudian untuk pemisahan, itu ada pemisahan fase dan komponen. Untuk fase ada padat-padat, padat cair, cair-cair, uap atau gas cair, kemudian padat gas. Kemudian untuk pemisahan komponen, itu ada pemisahan gas, cair, dan padat. Kalau untuk pemilihan alat secara umum itu sudah ada di literatur. Jadi kalau misalkan di sini ada solid-solid, bisa menggunakan sorting sampai ke elektrostatik. Ataupun kalau liquid solid bisa pressing, bisa drying, dan sampai ke gas-gas. Jadi bisa menggunakan absorpsi ataupun adsorpsi. Ini sudah ada di textbook, jadi tinggal dipilih. Cuma nanti masalahnya adalah menentukan mana yang akan kita gunakan. Ini ada beberapa contoh untuk yang solid-solid separation. Yang pertama ada yang menggunakan shake and float proses. Kemudian ada electrostatic separator, magnetic separator, dan ada screening. Kalau kita lihat di sini, ini sudah ada guideline-nya untuk pemilihan alat. Jadi di sini kita bisa memilih berapa sih particle size-nya yang ingin kita pisahkan. Kemudian juga bisa dari warna, kalau dari warna atau penampakan itu bisa hand sorting, atau menggunakan sorting yang mekanik, itu juga ada yang otomatis, kalau yang sekarang. Kemudian ada yang kalau dari ukuran saja kita bisa gunakan screening, centrifuge, sizer, kemudian kalau dari hanya densitas itu bisa menggunakan siphon, kemudian size dan densitas bisa menggunakan Jinx, dan lain sebagainya. Ini sudah ada di textbook, bisa dicek. Kemudian ini yang pertama, yang dense medium separator. Jadi kalau ada padatan dengan beda densitas, ada dua padatan, ini bisa kita pisahkan dengan menambahkan fluida yang densitasnya itu di antara kedua padatan tersebut. Jadi kalau yang satu densitasnya 10.000, yang satu 100.000, maka kita bisa gunakan fluida, kita tambahkan fluida yang densitasnya 50.000. Karena densitasnya di antara, maka nanti yang densitasnya rendah akan mengapung, sementara yang densitasnya berat itu akan tenggelam. Jadi akan terpisah akan terpisah menjadi dua padatan yang murni. Jadi yang densitas rendah keluar lewat atas, yang densitasnya berat, yang besar itu akan keluar lewat bawah. Kemudian ini yang elektrostatik.
Kalau untuk yang elektrostatik ini memanfaatkan perbedaan konduktivitas listrik. Jadi kalau padatan itu kita beri muatan. Jadi kalau padatan yang bisa teraliri oleh listrik, kemudian bermuatan, maka akan tertempel di rotor. Sementara yang tidak bermuatan itu akan terpisah. Jadi akan terpisah antara yang bermuatan dan tidak. Jadi menggunakan prinsip elektrostatik separator. Kemudian yang berikutnya itu menggunakan magnet. Jadi memisahkan padatan yang mempunyai sifat magnetik dan yang tidak. Jadi kalau yang magnet itu akan menempel di pulinya, menempel di belt karena ada magnet. Sementara yang bahan yang biasa yang non magnetik, misalkan batu, kerikil, itu akan terbuang dari belt sehingga akan terpisah. Kemudian berikutnya itu ada screening, shorting, jadi pemilihan hanya berdasarkan ukuran. Untuk pertimbangan ada banyak, ini bisa dicek di literatur. Kemudian ini yang ada di teknologi saat ini. Kalau dulu hand sorting manual, kalau sekarang sudah ada alat yang bisa membedakan mana yang warna merah, mana yang warna hijau, ataupun mana yang struktur kristalnya amorf, mana yang kristalin, itu juga bisa. Jadi teknologi kalau sekarang sudah maju, ini screening sudah ada yang otomatis. Kemudian ini yang berikutnya ada liquid solid separation. Di sini separasinya berdasarkan perbedaan densitas, bisa gravitasi ataupun menggunakan gaya sentrifugal. Pertimbangan ada banyak dari ukuran hingga ke derajat kekeringan bahan yang dibutuhkan. Kemudian kalau secara umum itu sudah ada guideline-nya kapan kita menggunakan drying dan lain sebagainya. Jadi kalau semakin kering suatu produk, semakin ke kanan itu semakin kering, kita bisa menggunakan drying. Kalau agak basah kita pakai pressing, udah 50-50 kita bisa menggunakan filtrasi ataupun screening. Kemudian kalau padatannya hanya sedikit kita bisa gunakan sedimentasi, jadi settling. Ini sudah ada guideline-nya. Ataupun misalkan kita mau pisahkan ini selain berdasarkan tadi berapa persen solidnya, ini juga berdasarkan particle size-nya. Jadi sudah ada guideline-nya kapan kita menggunakan cyclone, thickener, itu sudah tinggal kita ikutin saja, ada di textbook. Kemudian yang berikutnya ada liquid solid. Untuk liquid solid itu ini suspended solid, ada centrifuge, filtrasi, hydrocyclone sampai bawah. Kemudian ada yang dissolved solid, itu ada membran dan evaporator. Untuk centrifuge itu memanfaatkan gaya sentrifugal. Jadi diputar, kemudian karena ada perbedaan densitas, nanti yang berat akan terpisah dari yang densitasnya lebih rendah. Jadi solid dan liquidnya ini akan terpisah. Padatannya akan terpental sampai ke ujung, sementara cairan itu bisa overflow lewat atas. Kemudian yang berikutnya, ini masih sama, masih centrifuge. Untuk pemilihan ada yang batch, ada yang continue prosesnya. Kemudian mekanismenya juga ada yang menggunakan sedimentasi, ada yang menggunakan filtrasi. Kemudian untuk ini adalah filtrasi. Kalau filtrasi penyaringan, pemilihannya ada banyak faktor dari sifat selari hingga ke apakah produknya itu berharga ataupun tidak. Jadi kita mau ngambil padatannya ataukah liquidnya atau keduanya. Untuk pemilihannya itu juga sudah ada guideline-nya, tinggal diikutin. Kemudian ada hydrocyclone. Prinsipnya sama seperti cyclone, cuma bedanya ini menangani liquid. Kalau biasanya kan gas dengan solid, kalau ini liquid dengan solid. Kemudian yang berikutnya pressing. Kalau ini di press kayak kalau kita beli jus jeruk mungkin atau mungkin es jeruk, itu jeruknya di press untuk mendapatkan ekstraknya. Kemudian kalau di industri itu ada yang menggunakan hidrolik, ada yang menggunakan screw press.
Kemudian ada solid drying. Untuk pertimbangan ada banyak, dari kondisi umpan hingga ke sifat solid. Untuk pemilihannya itu juga sudah sangat lengkap, bisa diikutin dari textbook. Kemudian yang berikutnya itu ada pemisahan padatan terlarut. Untuk skala industri itu bisa evaporasi dan kristalisasi. Kemudian untuk aplikasi lain itu adalah filtrasi membran, bisa reverse osmosis, mikro dan ultra filtration. Kemudian ini untuk pemisahan dissolved solid yang evaporator, pertimbangannya itu ada dari jumlah umpan hingga ke pemanasan direct atau indirect. Kalau ini kayaknya udah familiar ya. Jadi kalau hanya di dalam ada pemanasan, sebagian fase cairnya ada yang menguap, sebagian ada yang keluar melalui bottom. Untuk pemilihan tipenya itu sudah ada guideline-nya, tinggal diikutin. Kemudian yang berikutnya itu ada membran. Kalau membran ini juga sudah ada guideline-nya. Dari kapan menggunakan microfusion hingga ke gas permeation itu tergantung dari size molekulnya. Liquid separation ini ada yang liquid yang tidak saling melarutkan, itu bisa menggunakan decanter ataupun sedimentasi centrifuge. Kemudian untuk pada larut cairan terlarut itu bisa menggunakan ekstraksi solvent ataupun leaching. Untuk yang liquid-liquid yang paling sederhana itu adalah decanter atau settler. Jadi prinsipnya adalah dari perbedaan densitas. Kayak air sama minyak, kalau kita kocok, itu akan terbentuk kayak satu fase pas kita kocok. Tetapi pas kita diamkan, itu akan terpisah menjadi dua fase. Kemudian untuk decanter, prinsipnya itu hanya menyediakan wadah. Jadi dia vessel kosong, tidak ada isinya, tidak ada part yang bergerak. Jadi cuma wadah yang digunakan untuk memberikan waktu si cairan ini supaya terpisah dengan sendirinya karena adanya perbedaan densitas. Untuk yang densitasnya tinggi itu menjadi bottom, untuk yang ringan menjadi top. Kemudian yang berikutnya itu ada sedimentation centrifuge. Kalau ini menggunakan perbedaan densitas. Jadi kalau perbedaan densitasnya sangat kecil, itu kalau kita menggunakan decanter, itu butuh volume decanter yang sangat besar. Jadi kalau perbedaan densitasnya sangat kecil, kita gunakan sedimentation centrifuge. Jadi menggunakan gaya sentrifugal untuk memaksa dua cairan yang berdekatan ini, densitasnya itu bisa terpisah. Kemudian untuk liquid yang dissolved liquid, jadi saling melarutkan, itu bisa digunakan distilasi, bisa juga ekstraksi solvent. Atau kalau mau aplikasi khusus, ada juga absorpsi, ion exchange, dan chromatografi. Cuma jarang. Yang paling banyak itu adalah distilasi, kemudian ekstraksi solvent. Kalau harga produknya mahal, maka kita ekstraksi itu nggak masalah. Tapi kalau nggak terlalu, itu biasanya kita umum menggunakan distilasi. Untuk yang solvent extraction, ini aplikasinya untuk recover senyawa berharga atau purifikasi solvent. Kemudian nanti solventnya akan direcover dengan distilasi dan di recycle. Ini contohnya ada di ekstraksi uranium dan garam plutonium. Kemudian ada proses leaching, jadi ekstraksi liquid dari solid. Untuk aplikasinya ada ekstraksi minyak yang harganya relatif mahal, essential oil, dari kacang atau biji. Jadi ada palm oil, rapeseed oil, dan lain sebagainya. Kemudian ada gas solid separation. Ini aplikasinya ada gas cleaning. Kemudian pemilihannya kapan pakai wet scrubber dan lain sebagainya juga sudah ada guideline-nya, tinggal diikutin. Kemudian untuk gas solid separation, ada centrifugal separator atau cyclone, ada electrostatic precipitator, ada filter, gravity filter, kemudian ada wet scrubbing atau washing. Untuk alat yang pertama yaitu cyclone,
ini juga sudah familiar mungkin. Jadi umpan itu masuk ke dalam siklon yang bentuknya semakin ke bawah semakin mengkerucut. Jadi karena adanya gaya sentrifugal dia muter-muter di dalam, udaranya atau fluidanya akan keluar lewat atas, sementara padatan akan jatuh ke bawah. Kemudian ini elektrostatik precipitator, jadi menggunakan muatan listrik. Jadi si padatannya itu diberi muatan listrik karena bermuatan, kemudian di bagian berikutnya ada rotor atau ada semacam lempengan yang mempunyai muatan positif, sehingga nanti padatannya itu akan menempel atau debunya akan menempel di lempengan besi tersebut. Kemudian ada filter, ini disaring kayak saringan tahu ataupun saringan di AC, sama aja. Prinsipnya ya ada kain yang bolong-bolong kecil sehingga si debu itu bisa tertahan sementara gas bisa lewat. Alatnya ada bed filter. Kemudian untuk pembersihannya itu tinggal filternya bisa digoyang-goyang, divibrasi, nanti debunya akan jatuh, kemudian keluar di dust discharge, ataupun bisa di flow-nya itu dibalik. Jadi dari harusnya gas inlet masuk dari kiri, itu gas inletnya masukin dari kanan ketika dibersihkan. Kemudian yang berikutnya ada gravity settler. Ini berdasarkan perbedaan densitas. Jadi sama kayak di dekanter, hanya memberikan wadah untuk memberikan waktu antara fluida dengan solidnya itu terpisah karena ada perbedaan densitas. Kemudian ada wet scrubbing atau washing. Jadi si gas solidnya ini disiram oleh air sehingga nanti akan tertangkap gasnya. Yang berikutnya ada gas liquid separation. Ini pemisahan mirip gas solid. Umumnya itu ada cycle separator, dan ada wet scrubber. Untuk cycle separator sebenarnya mirip dengan yang di liquid solid, menggunakan separator juga. Jadi hanya menggunakan cyclone. Kemudian ada separator, jadi hanya separating vessel aja, tangki tanpa ada part yang bergerak. Ini untuk memisahkan gas dengan solid ataupun bisa juga gas dengan liquid. Kemudian gas separation. Ini adalah salah satu cara yang paling umum digunakan di industri, yaitu absorpsi. Jadi untuk memisahkan gas dengan gas. Kemudian prinsipnya adalah perbedaan kelarutan gas dalam larutan penyerap. Jadi ada gas yang larut dalam air misalkan, dan ada juga yang tidak. Sehingga kalau kita kontakkan, yang larut dalam air itu akan terserap, sementara yang tidak larut itu akan tetap lolos. Itu hanya materi pengantar. Kita masuk ke materi inti tentang engineering judgment. Ini kayaknya ada background suara air. Ini saya matiin keran dulu.
materi inti untuk PPTK, Engineering Judgment. Pengantarnya dulu sedikit, jadi ketika kita mau membuat produk, kita akan butuh adanya bahan baku, kemudian bahan baku ini harus kita proses. Dalam proses itu bisa ada perubahan komposisi dan ataupun wujud ataupun kandungan energinya. Contoh itu ada susu sapi, 90% itu air, 10% susu. Bisa kita konversi atau kita rubah menjadi produk susu kental manis, walaupun susu kental manis yang beredar di pasar itu bukan susu. Kemudian ada juga kalau kadar airnya kita turunkan lagi, bisa kita dapatkan susu bubuk. Jadi dari susu sapi murni, itu bisa kita kurangi kadar airnya, kita bisa dapat susu kental, kita kurangi lagi, kita dapat susu bubuk. Kemudian ada juga minyak bumi, masih minyak mentah campuran hidrokarbon, bisa kita fraksinasi, kita dapat LPG, bensin, solar, pelumas, aspal. Ataupun batu kapur, lempung, kuarsa, besi, dan gips itu dicampur, bisa menghasilkan semen. Kemudian untuk plan design, tugas akhir, itu ada proses desain, jadi mendesain prosesnya, sintesis alur reaksi, kemudian sampai ke pemilihan alat, kemudian sampai penyusunan PFD. Setelah mendapatkan PFD itu masuk ke equipment design, kita menghitung berapa ketinggian reaktor, berapa ketinggian menara distilasi, diameternya berapa, ketebalan tangkinya berapa. Kemudian setelah selesai itu kita masuk ke economic evaluation. Jadi menghitung secara ekonomi apakah pabrik yang dibuat ini menguntungkan ataupun tidak, layak dibangun atau tidak. Rancang dan proses optimasi proses dan alat itu difokuskan untuk menghasilkan total cost yang minimum. Karena ini bisnis ini mengeluarkan modal, modalnya juga tidak sedikit, jadi kalau bisa modalnya itu ditekan serendah mungkin sehingga bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu yang cepat dan banyak. Kemudian untuk proses pembuatan produknya secara garis besar itu adalah dari raw atau dari bahan baku, kemudian masuk ke preparasi, jadi disiapkan dulu kondisinya, tekanannya disamakan dulu dengan kondisi di reaktor, tekanan, kemudian fase itu disamakan, baru nanti ke sintesis, masuk ke reaktor. Kemudian setelah sintesis itu masuk ke unit finishing, jadi menghilangkan pengotor ataupun sisa reaktan dari produk, sehingga didapatkan produk yang relatif murni. Berikutnya ini adalah, jadi kalau kualitas rancangan itu kastanya ada 4 secara garis besar, dari tidak logis, kemudian ada logis tapi tidak visible, kemudian ada visible, sampai yang paling bawah adalah optimum. Untuk rancang pabrik itu targetnya hanya sampai visible, tidak sampai optimum, karena mustahil dapat yang optimum. Visible pun itu juga sudah sulit, sangat sulit, jadi nggak mungkin sampai ke tahap optimum. Contohnya misalkan mau pergi dari Cilegon ke Amerika, yang tidak logis pakai teleport, karena nggak mungkin, teknologinya nggak ada. Kemudian logis tapi tidak visible itu contohnya misalkan menggunakan perahu, jadi menggunakan payung sendiri. Logis sih bisa nyampe, cuma tidak visible. Kemudian misalkan yang visible bisa menggunakan kapal feri atau kapal tanker lah, numpang kapal penumpang. Itu kan lebih visible dibandingkan menggunakan perahu kecil kita mendayung. Mungkin bisa sampai tapi tidak akan visible. Kemudian optimum mungkin bisa menggunakan pesawat terbang.
Karena kalau kita perhitungkan waktu tempuhnya, itu yang paling optimum itu adalah menggunakan pesawat terbang. Kalau di perancangan pabrik, visible itu kita tinjau dari berbagai sudut pandang, mulai dari segi teknikal, kemudian dari segi ekonomi, safety, kemudian legalitas, sampai ke politik, dan masih banyak lagi pertimbangannya, itu harus visible. Jadi kalau kita membuat pabrik yang sekiranya bisa menimbulkan kegaduhan, misalkan pabrik ganja, nah itu kayaknya gawat juga kalau misalkan kita bangun. Jadi visible dalam berbagai aspek. Kemudian ini ada contoh, kalau kerja di industri kayaknya sudah sangat familiar dengan PFD. Kira-kira ini logis atau tidak? Ada naftalen suhu 30 dipompa, kemudian dinaikkan suhunya menggunakan heat exchanger, kemudian transfer ke unit proses. Logis atau enggak? Gimana? Logis nggak? PFD ini logis atau enggak? Logis, Pak. Logis ya? Logis kayaknya ya. Kalau kita lihat sekilas, ini PFD-nya itu logis. Dan naftalen, kita pompa, kemudian kita heat exchanger, masuk ke unit proses. Iya. Secara sekilas ini biasa lah ya, udah sering lihat. Cuma permasalahannya di sini naftalen suhunya 30 derajat Celcius. Ya, nggak mungkin. Naftalen suhu 30 derajat Celcius itu solid. Viskositasnya nggak mungkin. Naftalen 30 itu fasenya solid, kalau kita pompa nggak mungkin jalan. Iya. Jadi walaupun kelihatan logis, ini pun tidak logis. Padatan nggak bisa kita pompa. Iya. Oke, itu contoh sedikit. Kemudian nih masuk ke PFD. Kita akan membuat PFD. Jadi ada sket alat sudah bisa menunjukkan jenis alat dan kerjanya. Kayak di gambar tadi, pompa itu gambarnya mirip gambar pompa. Kemudian tangki itu bentuknya sudah familiar seperti tangki ataupun seperti gudang kalau untuk padatan. Kayak ini contoh kasus yang pertama, pasteurisasi susu. Jadi susu yang kita beli, susu pengalengan, nggak tahu sekarang namanya apa sih, susu murni nasional, itu adalah susu pasteurisasi. Susu. Bukan, beda lagi, kalau UHT itu susu ultra. Kalau pasteurisasi beda konsep lagi. Cuma sama-sama dihilangkan kumannya. Ini kasus pertama, pasteurisasi susu, jadi susu murni. Kalau langsung kita jual, mungkin sehari 2 hari langsung basi. Supaya nggak cepat basi, itu salah satu caranya itu dengan kita pasteurisasi. Jadi kita bunuh sebagian bakteri sampai 94%. Kemudian karena kumannya sudah tinggal sedikit, maka susunya bisa relatif lebih awet, walaupun nggak awet-awet amat sih. Kalau susu murni nasional kita tinggalin di udara terbuka aja sehari, walaupun kemasannya masih tertutup, kita beli, kemudian kita taruh di meja sehari aja, besoknya kita minum rasanya udah beda. Tapi relatif lebih enak lah daripada kalau kita beli susu murni, itu mungkin beberapa jam rasanya udah basi, udah nggak enak. Oke, kita mau membuat konsepnya itu dari susu 10 derajat Celcius 1 atm. Jadi susu murni itu begitu datang dari petani, dari peternak susu, itu kita masukkan ke tangki dengan suhu 10 derajat Celcius. Tujuannya itu untuk deaktivasi bakteri. Karena bakteri semakin rendah suhunya itu dia semakin lambat metabolismenya, jadi pergerakannya semakin melambat. Makanya kita gunakan 10 derajat Celcius supaya bakterinya tidak berkembang atau tidak beraktivitas. Kemudian prosesnya pasteurisasi untuk membunuh bakteri yang ada di dalam susu itu
kita panaskan sampai suhu 94 derajat Celcius selama 5 detik. Kenapa hanya 5 detik? Karena susu itu tidak tahan panas. Kalau kita didihkan sampai suhu 100 ataupun 1000 mungkin, itu susunya akan rusak. Kalau kita lakukan, bisa hilang semua bakterinya, cuma rasa susunya berubah. Akan berbeda rasanya daripada susu yang asli. Makanya nggak bisa kita panaskan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi susunya rusak, rasanya berubah. Orang nggak suka, jadi nggak bisa kita terlalu tinggi. Makanya di sini kita gunakan 94 derajat Celcius hanya selama 5 detik. Kemudian setelah selesai proses pasteurisasi, temperatur dari susunya kita turunkan lagi ke 10 derajat Celcius. Sekarang pertanyaannya, gimana PFD-nya? Alat apa yang pertama ada di PFD? Vessel. Apa dulu? Vessel. Buat nampung. Vessel dulu. Iya. Vessel buat nampung susu. Terus apa lagi? Vessel. Pompa. Ya. Pompa. Vessel. Ini tangki susu. Terus pompa. Iya. Ada pompa. Terus habis pompa? Pakai apa 94? Berapa? Heater mungkin, Pak. Bukan heater. Ini ada susu. Yuk. 10 derajat. 1 atm. Terus dipompa. Terus habis itu apa lagi? Pakai apa? Nggak mungkin ya. Pakai heater mungkin, Pak. Heater elektrik. Pakai heater. Heater elektrik. Oke, kita pakai heater. Terus HL lah ya. Iya. HL atau heater. Terus Dingin lagi. gimana lagi? Double HE. Tapi HE-nya ini, Pak ya? Naik tuh. Kenapa? Naik. Suhunya naik, sudah. Ya. Tekanannya sudah pas. Gimana lagi? Apa lagi alatnya? Itu dari 94 ke 10. Delta T-nya lumayan banget. Lumayan delta T-nya. Gimana? 8. Tangki, pompa, HE, terus apa lagi? Ini sudah benar ya. Jadi pertama itu ada tangkinya dulu. Kemudian ada pompa. Dan ada heat exchanger. Setelah itu apa? Oh iya, guys. Heat exchanger lagi, Mbak. Heat exchanger lagi berarti. Di sini ada heat exchanger lagi. Suhu berapa? Dia cooler gitu, Pak. Cooler ya. Ada cooler. Keluarnya suhu berapa? Pakai refrigeran. Mungkin juga pakai refrigeran gitu, Pak. Pakai refrigeran. Berarti sini coolernya pakai refrigeran. Iya, posisi coolernya. Berarti ini refrigeran cooler ya. Keluarnya 10 derajat Celcius. Iya. Pakai tangki lagi. Iya. Sepakat nggak? Atau dia bisa pakai. Gimana? Dari
Sepakat ya? Bener kan? Dari 1 ATM 10 masuk ke heat exchanger jadi 94, targetnya udah kepenuhin. Kemudian setelah selesai 94 balik lagi ke 10 pakai refrigeran 10 selesai kan? Bener. Sepakat ya? Mungkin, Pak. Mungkin. Gimana yang lain? Sepakat nggak? Sepakat. Oke, sepakat semua ya. Kan awalnya kalau kita cek dulu ya. Iya. Awalnya itu suhu 10 kemudian 1 ATM. Suhu 10 1 ATM. Ini udah bener kan? 1 ATM 10 derajat Celcius. Ini ada refrigeran sih. Oke. Terus susu 94 1 ATM. Ini udah bener ya. Keluarkan 94-nya. Berarti ini udah oke juga ya. Dari 94 masuk ke refrigeran cooler sampai suhu 10 derajat Celcius. Tekanannya tetap 1 ATM. Berarti ini juga sudah selesai ya? Iya. Selesai. Berarti selesai ya? Bener ya? Bener nggak? Udah semua kan? Masih, Pak. Ya kan udah semua kan? Bener berarti ya? Karena sudah semua berarti benar. Sekarang pertanyaannya, emang yakin sudah bisa 5 detik? Ya. Gimana? Udah 5 detik atau belum? Belum. Belum tahu. Kita belum tahu 5 detik atau enggak. Iya, resistennya di situ. Bisa aja 1 detik, bisa 2 detik, bisa 4 detik, bisa 10 detik, nggak tahu kan. Maka untuk memastikan, kita tambah 1 alat lagi. Jadi pakai holding tube. Jadi hanya fungsinya ini untuk menahan suhu. Jadi suhunya kita tahan selama 5 detik, baru kemudian kita dinginkan sampai suhu 10. Jadi ada alat lagi 1 sebelum masuk ke pendingin. Kalau ini lebih logis kan yang 5 juga sudah masuk. 5 detik. Sepakat ya? Gimana? So, cara kerjanya seperti apa itu, Pak, nanti? Dia itu menahan laju aliran itu. Oh, bukan ditahan lajunya. Ya cuma tuh biasa kayak pipa. Pipa yang ada isolatornya. Double pipe gitu, Pak. Jadi bukan double pipe. Jadi biasanya satu pipa satu jalur. Kayak pipa paralon biasa. Tapi bukan paralon. Hanya pipa biasa, kemudian di luarnya ada isolator. Untuk nahan suhu. Jadi dia hanya isolator, Pak ya? Jadi nggak ada sistem yang di-trace ke situ ya? Jadi nggak ada transfer panas ke lingkungan. Jadi suhunya bisa ditahan di 94. Selesai ya berarti? Udah kan? Target yang di tengah kan sudah tercapai. Berarti udah selesai ya? Ya, kalau bisa sama 5 sekon itu udah tuh. Udah kan? Berarti benar nih ya? Udah benar ya PFD-nya? Ya. Udah benar. Udah visible belum? Benar dan visible dua hal yang berbeda. Benar belum tentu visible. Dari sini ke Surabaya naik sepeda, benar nyampe. Visible enggak? Mending naik pesawat. Pendinginnya sih, Pak, mungkin, Pak. Pendinginnya mungkin ya. Kenapa pendinginnya? Pendinginnya kenapa? Refrigeran terlalu dingin. Refrigeran terlalu dingin. Gimana? Gimana untuk coolernya sudah benar? Sudah visible PFD-nya? Sudah belum?
Gimana? Udah belum? Udah visible? Gimana? Pakai refrigerant, ngerok kalau enggak cil. Sudah visible atau belum? Gimana? Udah visible? Udah visible belum? Atau bingung? Kalau PFD-nya sih udah sih Pak. Dia kan nanti Udah. ya di heat exchange. Berarti ini udah visible. Udah visible belum? Sembilan puluh empat nggak ada ini Pak, nggak ada yang nguap ya. Air apa? Nggak ada visible ya? Mungkin ya. Mungkin sudah visible. Ya kalau kita lihat sekilas mungkin visible. Tapi kalau kita cek lagi, di sini pakai refrigeran. Refrigeran itu mahal. Iya. Kalau kita pakai refrigeran mahal, maka harus kita ganti karena refrigeran mahal. Kalau kita pakai AC tekor kan, listriknya kan jebol. Killer juga terlalu. Berarti harus kita ganti. Kira-kira ganti pakai apa? Atau perlu diganti nggak? Ganti sih Pak. Ganti pakai apa? Chiller tapi satu apa ya, satu sistem chiller itu juga butuh refrigerant juga sih. Gimana? Diganti pakai apa? Atau nggak usah diganti? Atau tetap kayak gini? Dia jadi 100. Kalau cooling water saya rasa kurang sih Pak. Karena kan 94 ke 10. Cooling water kurang. Iya, kalau cooling water kan dia kemungkinan kan suhu di suhu ruang kan paling 30. Buat nuruninnya paling dia nggak terlalu jauh, nggak sampai 80-an ini. Terus gimana? Solusinya gimana kira-kira? Diapain? Gimana? Atau mentok? Gimana? Perlu diganti atau tetap pakai refrigeran? Atau gimana solusinya? Karena kalau pakai refrigeran mahal. Susu itu mahal Pak. Sangat mahal. Pakai kompresor soalnya nanti. Iya, produknya juga susu. Gimana? Mentok? Atau ada ide? Mungkin yang lain. Gimana? Siapa aja? Rifadilah gimana? Atau Wahyu Aji? Ada ide? Mentok. Wahyu Aji gimana? Oke, kalau kita pakai refrigeran bisa ya, logis. Tapi harganya mahal. Refrigeran membutuhkan kompresor. Kompresor itu. Makanya kalau kita pakai AC, itu biaya listriknya jadi naiknya lumayan.
Oke, kalau kita pakai refrigeran itu mahal, maka kita bisa gunakan air. Cuma masalahnya kalau air paling mentok di suhu berapa? 30 paling ya. Itu udah paling bagus kayaknya 30 derajat. Atau kalau pakai chilled water mungkin sampai suhu 20 itu udah paling bagus ya. Iya, Sementara kilowatt kita itu butuhnya 10. solusinya jadi gimana? Jadi ini salah satu solusi yang visible, itu kita bisa gunakan air dulu baru kita gunakan refrigeran. Jadi kita gunakan air dulu sampai suhu 40 mungkin baru kita gunakan refrigeran. Itu akan lebih visible dibandingkan kalau kita langsung menggunakan refrigeran. Jadi ini sudah relatif visible. Cuma kalau mau kita buat lebih visible lagi itu masih bisa. Jadi desainnya ini masih boros, bisa kita hemat dengan adanya heat integration. Jadi kalau kita lihat di sini di depan ada butuh heating, di belakang butuh cooling. Bisa kita gabungkan. Kalau Iya, kita gunakan integrasi kan jadi lebih hemat. ya juga sih, Pak. 10 Cuma itu. permasalahannya berapa besar penghematan yang bisa kita lakukan. Kalau penghematannya cuma sedikit, nggak worth it juga kita nambah satu alat, tapi profitnya nggak seberapa, itu kan nggak bisa juga. Jadi perlu kita teliti lagi. Apakah tetap worth it kalau kita tambahkan satu alat lagi untuk bisa mendapatkan penghematan. Jadi kalau kita pindah heat exchanger itu ke Belakang, ke depan, Pak. Pak, review. Koneksi. Cik, kamu, Cik. Ah, senyum-senyum. Wih, Cik. Eh, malah sih. Beli bakso, Cik. Wih, wih, wih. Cik, malah sih, Cik. Wih, Cik. Jadi host, Cik. Nah, udah, Cik. sinyalnya keputus. Iya, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kalau kita mau hemat, terus kita cek dulu. Kebutuhan panas tanpa refrigerasi, ini T3-T1. Kemudian kalau dengan regenerasi, itu T3-T2. Sehingga nanti panas yang bisa dihemat itu adalah T2-T1. Cuma kita nggak akan bahas sampai ke ini sih. Untuk PPTK nggak akan sampai ke perhitungan. Kita cuma ke engineering judgment-nya aja. Kemudian untuk persen penghematan, itu nanti tinggal kita hitung. Tinggal nanti kita optimasikan antara panas yang dihemat dengan harga HE. Karena kalau kita ngambil penghematan panasnya besar, maka nanti harga alatnya itu akan mahal. Karena kalau kita mau ngambil panasnya itu banyak, yang bisa kita hemat banyak, maka nanti delta T-nya akan semakin kecil. Kalau delta T-nya kecil, maka nanti akan butuh luas transfer panas yang besar. Kalau luas Iya. transfer panasnya besar, maka nanti dimensi alatnya akan besar. Kalau alat makin gede, jelas harganya juga semakin mahal. Makanya kita nggak bisa juga terlalu serakah mau menghemat panasnya sebanyak mungkin. Jadi harus kita hitung antara panas yang bisa dihemat dengan harga HE. Jadi biaya pemanasan dengan harga HE-nya itu worth it atau tidak. Kalau tidak, ya nggak usah. Misal kalau kita pilih T2-nya 80 derajat, maka efisiensinya itu adalah 83%. Dan 83% ini besar alatnya seberapa? Apakah terlalu besar
ataukah terlalu kecil. Karena kalau misalkan kita naikkan temperaturnya itu kita buat T2-nya, kalau kita buat T2-nya itu sebesar mungkin, maka nanti harga alatnya itu akan eksponensial. Jadi semakin ngawur. Naiknya itu eksponensial, jadi kita harus ambil mungkin di nggak terlalu jauh lah. Mungkin 80 itu sudah visible. Jadi kita ngambil nggak boleh terlalu besar gitu. Jadi ada kompromi antara harga HE dengan panas yang bisa dihemat biaya operasional untuk pendinginan dan pemanasan. Kemudian ini contoh yang kedua, UHT, susu ultra, kalau yang paling terkenal kayaknya di Indonesia. Ini contoh kasus kedua, itu susu ultra high temperature, susu UHT. Sama, awalnya dari 10 derajat Celcius. Cuma di sini bedanya adalah 135 derajat Celcius selama 1 detik. Dengan suhu tinggi ini, bakteri langsung mati. Yaitu awetnya jauh lebih lama. Kalau kita nyimpan susu ultra sebulan sama susu pengalengan sebulan, bukan pengalengan, sekarang apa namanya, susu murni nasional, sama-sama kita taruh di meja makan sebulan aja. Yang minum susu ultra masih seger, yang minum susu murni nasional udah mules-mules itu. Yakin lah kalau sebulan di luar itu sudah basi. Iya. Karena susu ultra UHT bakterinya sudah mati semua. Cuma di sini pertanyaan adalah gimana caranya? Gimana PFD-nya? Gimana caranya? Apa dulu alatnya? Apa saja alatnya? Yang pertama, apa dulu? Kalau tadi itu adalah susu sterilisasi, kalau sekarang susu UHT. Kalau kita lihat kasusnya mirip, cuma beda di suhu sama waktunya aja. Waktu tinggal. Kebutuhannya sama. Apa dulu? Vessel buat penampung. Vessel untuk menampung susu. Kemudian apa lagi? Setelah vessel apa? Pompa. Pompa. Setelah pompa? Setelah pompa ini HE 135 itu HE. Habis HE? Habis HE apa? HE lagi. Karena kan cuma satu setelah. HE lagi. Iya. Mungkin kalau yang berarti nggak dia betul pakai. Iya. Iya. Berarti ini HE lagi. Sama kayak tadi ya, 2 kali ya. Iya. Air. Terus masuk tangki lagi. Ini ada heater, cooler. Kira-kira sudah visible atau belum? Sudah logis atau belum? Logisnya dulu aja. Logis lah ya. Logis sih, Pak. Dari suhu 10, sini terus ini 135. Mungkin di sini 40, mungkin di sini 10. Logis ya? Logis dong. Dari 10 jadi 135, 40, 10. Masih logis. Sekarang pertanyaannya, gimana memastikan bahwa di setelah heater itu hanya 1 detik? Karena ini suhunya 135 nih. Lebih 1 detik aja, jadi 2 second, susunya rusak. Iya. Gimana memastikan kalau cuma 1 detik? Kalau suhu 95, kita pakai steam yang panas, suhunya bisa naik ke 95, gampang. Suhu 135 itu tinggi. Ada panas laten. Ini kan cair. Kalau suhu 100, air menguap. Kalau air menguap, itu dia butuh energi lagi.
Kalau belajar fisika zaman dulu kan gitu ya, grafiknya gini kan. Iya. Ini Q yang ditambahin, ini temperatur. Dari suhu 0 ke suhu 100, itu nanti Q-nya bertambah, tapi nanti temperaturnya tetap baru naik lagi. Berarti butuh panas banyak. Bisa nggak cuma 1 detik? Dari 10 ke 135 aja mungkin lebih dari 1 detik. Iya nggak? Iya. Karena ada penguapan. Kalau tadi kan nggak ada penguapan, oke lah, masih oke, masih logis 5 detik. Tapi ini ada penguapan, waktunya hanya 1 detik. Bisa nggak? Ada penguapan loh. Kita masak air aja, mau masak mie nih, airnya habisnya kan lama tuh. Ke atasnya itu butuh waktu yang sangat lama. Dari air keran suhu biasa ke 100 itu mungkin cepat sih, semenit. Tapi dari 100 ke naik di atas 100 itu lama banget. Dari air kita mendidih sampai airnya habis kan lama banget. Kalau di sejam kali ada. Nggak mungkin 1 detik bisa selesai. Karena butuh pemanasannya banyak. Terus gimana caranya biar 1 detik ini bisa tercapai? 1 detik. Kalau pakai cara tadi bisa. Cuma lebih dari 1 detik. Pressernya dinaikin. Oke, berarti pressernya itu lebih dari 1 atm ya. Berapalah kita nggak tahu ya. Misalkan 3 atm itu sudah di atas 135 misal. Karena kita nggak ngitung juga. Misal pakai 3 atm, oke berarti nggak ada kenaikan suhu. Nggak ada perubahan fase. Kenaikan suhu pasti. Nggak ada perubahan fase, berarti 135 masih cair. Cuma masalahnya bisa nggak ditahan 1 detik dan disimpannya ini tekanan berapa? Kalau di awal dinaikin sampai 3-4 atm, di sini berapa tekanannya? Sama gimana memastikan dia 1 detik? Tetap ada 2 masalah. Malah nambah masalahnya ya. Memastikan 1 detik dan tekanan di tangki penyimpan. Gimana kira-kira? Ini materi PPTK yang paling susah ini. Kalau menurut saya, cuma nggak tahu kalau yang lain gimana. Zaman kuliah ini kayaknya materi yang paling rumit termasuk. Iya sih Pak, di pabrik juga gitu Pak. Gimana? Cara memastikan 1 detik dan tekanan berapa ini di tangki penyimpan? Apakah penyimpanannya itu di 3 atm juga sama? Ataukah 1 atm? Dan kenapa? Tapi visible nggak Pak kalau itu kita ada kenaikan pressure? Visible. Buat menjaga nggak ada perubahan fasenya. Iya, visible. Gimana? Cuma masalahnya 1 detik dan tekanan penyimpanan berapa? Gimana? Gimana memastikan 1 detik? 1 detik 135. Pakai delta pressure-nya HE gimana? Pakai delta pressure-nya HE gimana? Jadi inlet dan outlet. Tapi nggak bisa juga sih. 1 detiknya dulu deh. 1 detiknya dia gimana memastikan 1 detik? Ini soal UAS kayak gini nih. Ada PFD. Kalian desain. Ya anggaplah ini soal UAS, kalian jawabnya gimana?
Kalau UAS kan pasti dijawab dong, nggak mungkin kosong gitu. Kalau sesi UAS bisa nggak bisa selalu penuh, selalu penuh. Urusan nanti nilainya A, B, C, D, E belakangan pasti penuh. Gimana? dulu. Yang penting penuh dulu aja. Gimana? Kalau tadi ada yang dilecup. Gimana memastikan 1 detik? 1 detik 135. Gimana cara? Tekanannya dulu deh kalau gitu. Tekanannya disimpan 3 ATM atau 1 ATM? 1 kayak. 1 ATM. Itu berapa? 1 kayak tadi. 1 ATM. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya menurunkan dari 3 ATM ke 1 ATM? Gimana? Diapain? Menaikkan tekanan ada kompresor. Kalau menurunkan tekanan gimana? Pressure drop. Pressure drop. Pressure drop. Pressure dropnya gimana? Kalau ini soal ujian, kira-kira gimana jawab? Mawar panjang ini, Pak. Pakai expander ya. Bisa pakai expansion valve. Untuk mengurangi tekanan, kita buang tekanan ke 1 ATM. Cuma belum menjawab 1 detik ini. Gimana caranya memastikan 1 detik? Karena kalau 135 1 detik 135. Diapain? Untuk apa itu fungsinya? Meningkatkan laju kecepatan. Jadi hanya 1 detik gitu ya. Cuma kan kita nggak tahu 1 detiknya itu seberapa panjang, belum tahu kan. Iya. Dan kita nggak bisa memastikan selama waktu itu suhunya turun atau enggak. Gimana? Permasalahannya cuma 1 detik sih. Kalau 5 detik mungkin masih bisa ditahan ya kalau suhunya lebih rendah. Dan 5 detik itu masih bisa ditahan. Tapi kalau 135, 1 detik ini agak susah kalau kita menggunakan holding choke kayak tadi. Solusinya gimana kira-kira? Karena butuh pemanasan yang sangat cepat karena hanya 1 detik. Kalau pakai heater kayaknya kelamaan. Karena transfernya ke suhu 135. Kemudian 135 ditahan sedetik itu kayaknya butuh waktu yang panjang. Ada solusi nggak kira-kira?
Karena kalau pakai heater ini nggak visible. Gimana? Ada ide lain? Gimana? Atau mentok? Udah mentok? Gimana? Ada ide nggak? Atau sudah mentok? Gimana kalau meningkatkan suhu? Kalau di pabrik kalau butuh suhu tinggi pakai apa biasanya? Suhu 500 gitu pakai apa biasanya? Pakai apa? Kalau di pabrik pakai furnace ya? Lebih ekstrim nggak buat susu? Tapi terlalu ekstrim ya kalau buat susu. Nggak bisa juga. Tapi kan cepat ya. Tapi nggak bisa dipakai. Iya kalau Kalau gitu solusinya gimana? Bisa meningkatkan suhu dengan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Caranya gimana? Jenis transfer panas ada berapa? Ada 2 kayaknya ya. Apa sama apa? Transfernya, transfer panas ada konveksi, radiasi, ada konduksi. Tapi kalau dari segi berlangsungnya itu ada yang direct, ada yang indirect. Bedanya kalau indirect itu kayak heat exchanger, ada panas konduksi dulu, ada transfer panas dari fluida ke alat baru ke fluida yang lain. Itu indirect, tidak secara langsung. Kelemahannya itu ada waktu tunggu dulu karena transfernya tidak langsung. Jadi panasnya ditransfer dulu ke alat baru ditransfer ke fluida yang mau kita transfer. Kalau dari cair ke gas misalkan dari cairan ke pipanya dulu baru ke gas. Ini akan butuh waktu yang lebih lama karena adanya hambatan. Hambatannya itu adalah hambatan dari konduktivitas pipanya itu. Supaya tidak ada hambatan, maka kita gunakan yang direct. Panasnya langsung kita injeksikan ke susunya. Gimana cara injeksi panasnya? Kita bisa menggunakan steam. Semprot aja steam tekanan tinggi. Jadi nanti kita bisa mendapatkan susu yang langsung 135 derajat Celcius. Kalau caranya kayak gitu, kita bisa mendapatkan susu dengan temperatur 135 dalam waktu yang singkat. Kita injeksi, ketemu langsung nyampur langsung suhunya 135. Ini
sudah visible. Jadi kita injeksikan steam jenuh. Karena tadi dari steam ke cair itu akan membawa panas yang sangat banyak, panas laten itu besar. Jadi dengan steam yang sedikit kita bisa meningkatkan temperaturnya ke 135. Cuma permasalahannya di sini karena ada penambahan steam, maka nanti akan ada penambahan kadar air. Sementara ini susu nanti jadi rasanya bisa hambar. Yang harusnya rasanya mungkin ya rasa susu kayak biasa, cuma kalau ketambahan air banyak kan rasanya jadi hambar. Jadi kayak rasa air biasa aja. Maka perlu kita cek dulu seberapa besar air yang kita tambahkan. Apakah air yang kita tambahkan ini bisa merusak rasa dari susu itu atau tidak. Maka harus kita hitung. Kalau misalkan mau kita hitung dengan kita abaikan panas sensibel, cuma untuk PPTK kita tidak akan menghitung kayak gini, tidak akan ada angka-angka yang kayak gini. Untuk perancangan PFD-nya, kita nggak ngitung sampai sejauh ini. Tapi kalau mau dihitung, maka kadarnya itu turun dari 10% ke 8,13%. Kadar susunya. Kalau penurunan 1,8% ini dirasa cukup visible, tidak merubah rasa dari susu secara signifikan, maka ini bisa kita gunakan. Kemudian karena perubahan suhunya itu drastis, maka kita bisa gunakan holding cup untuk memastikan selama 1 detik. Setelah holding cup apa alatnya? Cooler. Setelah holding cup cooler. Setelah cooler apa? Setelah cooler apa? Setelah cooler apa? Steam drum. Enggak steam drum. Apa? Buat mas ini Pak. Kan itu kan diinjek sama steam. Besar kemungkinan kan steam itu nggak konden. Kemungkinan kan masih ada steam yang masih dalam bentuk vapor. Masih ada yang dalam bentuk vapor terus. Tapi kan setelah cooler semua. Wih. Terus habis cooler apa lagi? Habis cooler alatnya apa? Cooler lagi berarti gitu ya kayak tadi. Ini 10 derajat Celcius. Iya. Pertanyaannya berapa tekanannya? C12 Atau disimpan 10 ATM? nggak visible Pak kalau susu 10 ATM. Kenapa? 10 derajat Celcius 10 ATM. Gimana 10 derajat Celcius 10 ATM? Kan dia liquid. Iya, liquid. Gimana?
tekanannya dibuang. Pakai apa? Pressure release. Tekanannya dibuang di mana? Posisi pressure relief valve-nya di mana? Sebelum tangki kah? Di antara cooler, setelah holding tube. Di mana pressure relief-nya? Sebelum masuk tangki mungkin. Sebelum masuk tangki, berarti di belakang ya? Mungkin. Mungkin ada di belakang. Kira-kira sudah visible atau belum? Logis dulu kah? Logis atau enggak? Aku juga Logis ya. 135 mungkin ke 50 atau 40 ya, 45. Kemudian ke sini jadi 10, tapi masih 10 ATM, 10 derajat Celcius 10 ATM, kemudian di pressure relief sisa 1 ATM. Logis nggak? Berapa banyak pressure release-nya? 10 ke 1. Logis nggak? Gimana? Logis nggak? Logisnya dulu aja. Kalau nggak pakai valve itu tapi dia bisa pakai vesselnya lebih besar kan, pressure dropnya lebih besar juga sih Pak. Bisa. Dia kan nanti kan Lebih pressure besar. drop yang di line keluaran dari cooler terakhir, misal dia masih 10, yang Ya, dikasih pressure release-nya itu di tangkinya. di tangki di Ketika dalamnya. di, Berarti di ini tangki di tangkinya atas, dibuat besar ya? ya. Tangkinya dibuat besar. Terus Iya. kalau memungkinkan ketika dia pressure-nya di atas, misalkan yang diinginkan 1, di atasnya kan bisa dibuat PRV seperti itu. Dibuat apa? PRV, Oh, pressure oke. release valve. PRV ya, PRV. Pakai PRV di atas gini ya. Iya. Kira-kira nyembur nggak? Ada tangki isinya susunya segini, kemudian pressure ini kan di setnya 1 ATM, di dalam 10 ATM. Kira-kira nyembur nggak susunya keluar? Nyembur nggak susunya itu kalau digituin? Kalau iya, kira-kira solusinya gimana? Gimana kira-kira solusinya? Materi yang kelihatannya gampang tapi mumet. Gimana? Iya, keluarnya 2. Iya, iya. Itu lebih visible ya. Jadi nanti beban di coolernya bisa berkurang. Ya, ini lebih coolernya hanya 1. Coolernya bisa 1, bisa 2. Dengan adanya expansion valve atau expander di depan. Sudah logis atau sudah visible atau belum? Logis sih udah. Udah visible belum? Ada yang kurang nggak kira-kira? Ada yang kurang nggak? Atau sudah pas?
Mungkin ada sih Pak. Tapi belum tahu. Ya, udah pas ya. Cuma kalau kita lihat, kalau kita pasang expansion valve-nya di depan, berarti akan ada penurunan suhu. Kalau sampai 1 atm berarti, dan suhunya turun itu sampai misalkan 90 derajat Celcius, maka akan ada perubahan fase. Sorry, bukan ke 90, mungkin ke suhu lain lah ya. Atau mungkin 70. 1 atm. Ini dimungkinkan adanya dua fase, fase gas dan ada fase cair. Ketika ada dua fase, terutama ada karena tadinya cairan semua berubah jadi ada yang gas, ada kenaikan volume. Kalau ini nggak kita pisahkan jadi campuran gas cair, kemudian kita pakai pompa, pompanya bisa rusak, kavitasi. Maka perlu kita pisahkan. Jadi kalau mau kita pisahkan, maka setelah expansion valve itu kita gunakan separator untuk memisahkan fase cair dan gasnya. Jadi perlu kita pisahkan dulu supaya ini untuk menghilangkan tadi tuh kelebihan volume. Karena kalau dari cair ke cair uap itu akan ada kenaikan volume. Kita hilangkan dengan menggunakan. Jadi yang ke atas itu uap semua, yang ke bawah cairan semua. Sehingga nanti kalau kita pakai pompa di bawah separator itu aman. Nggak ada kavitasi. Kemudian untuk uap itu tinggal kita dinginkan, lalu kita separasi lagi mungkin. Kalau masih ada sisanya. Kemudian karena ini cuma air doang biasa, kita nggak terlalu butuh, mungkin langsung kita buang dari separator. Untuk uap gasnya ini juga bisa tinggal kita buang karena mungkin tinggal sisanya sedikit, tidak banyak karena sudah ada kondenser juga. Lalu untuk bagian bawah keluar separator itu sama seperti tadi, kita menggunakan 2 tingkat. Kondenser dulu sampai cair, sampai suhunya 40, baru nanti kita gunakan chiller. Sampai suhu Celcius. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Untuk PPT-nya nanti ya, saya belum sempat ini lagi. Gimana, ada pertanyaan nggak? Untuk materi hari ini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita lanjut lagi, nggak tahu kapan ya. Nanti ya, tergantung kesepakatan mau kapan. Kalau bisa 2-3 pertemuan sih minggu depan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.